History of Zeus. Halo, Aren di sini. Nah, kita cerita yuk. Dalam mitologi Yunani, siapa sih yang gak kenal Zeus? Zeus adalah raja, para dewa, dan penguasa langit. Zeus tinggal di Gunung Olympus. Nah, kalau teman-teman sendiri ngebayangin Zeus seperti apa sih? Zeus disimbolkan seperti petir, elang, banteng, dan pohon ek. Kalau kamu sendiri ngebayanginnya seperti apa? Nah, siapa sih orang tua dari Zeus? Zeus adalah anak atau putra dari Titan Kronos dan Rhea. Bangsa Romawi mengenalnya sebagai Jupiter atau Jove. Dari pernikahan Titan Kronos dan Rhea, mereka mempunyai 6 orang anak: Aides, Poseidon, Zeus, Hestia, Demeter, dan Hera. Nah, beberapa buku atau data nih menyebutkan kalau Zeus ini adalah anak bungsu. Tapi beberapa data lagi mengatakan kalau Zeus itu anak keempat. Siapa sih yang nggak kenal Kronos? Kronos adalah raja para Titan dan dewa waktu. Khususnya waktu ketika dipandang sebagai kekuatan yang merusak dan melahap segalanya. Dia memerintah kosmos selama zaman keemasan setelah mengebiri dan mengulingkan ayahnya Uranus, dewa langit. Karena takut akan ramalan bahwa ia pada gilirannya akan digulingkan oleh putranya sendiri, Kronos menelan setiap anak-anaknya saat mereka dilahirkan. Tapi dengan cerdasnya, Rhea berhasil menyelamatkan si bungsu Zeus dengan menyembunyikannya di Pulau Kreta. Dan Rhea memberi ke Kronos sebuah batu yang dibungkus dengan kain lapin. Dan kain lapin tersebut nih, itu yang dilahap oleh si Kronos. Ternyata Zeus dibesarkan secara rahasia di Pulau Kreta. Dan di sana ia dirawat oleh bidadari atau seekor kambing betina yang namanya Amalthea. Dan dijaga oleh para suretes yang saling beradu senjata untuk menyamarkan tangisan bayi Zeus. Nah, apa yang terjadi setelah Zeus dewasa? Dia menjadi sosok yang hebat. Dia memimpin pemberontakan melawan para Titan dan berhasil menggulingkan Kronos, yang dimana dengan bantuan saudara-saudaranya Hades dan Poseidon, yang kemudian dia membagi kekuasaan atas dunia. Zeus sebagai penguasa surga memimpin para dewa menuju kemenangan melawan raksasa, keturunan Gaia dan Uranus. Dan Zeus berhasil memusnahkan beberapa pemberontakan yang dilakukan oleh sesama dewa. Perang para dewa dan Titan. Ternyata dulu para dewa dan Titan sering terjadi perperangan hebat yang sering dibombardir sehingga terjadi boom. Ada yang pernah dengar Titanomachy? Titanomachy adalah serangkaian perang dalam mitologi Yunani. Perang ini terjadi di Tesali dan juga sering disebut perang para Titan, pertempuran para Titan, pertempuran para dewa. Perperangan ini terjadi antara para Titan, para dewa yang lebih tua, dan para Olimpian, generasi para dewa yang lebih baru. Dan para Titan menguasai Gunung Otris dan para Olimpian akan menguasai Gunung Olympus. Para Titan dan Olimpian berjuang untuk memutuskan siapa yang akan memerintah alam semesta. Yang dimana nih nantinya pada akhirnya Olimpian yang dipimpin oleh Zeus akan menang. Sebelum perang dimulai, para Titan berkuasa dan Uranus bertanggung jawab atas alam semesta. Uranus membuat istrinya Gaia sangat marah karena mengurung beberapa anaknya, Cyclops dan Hekatoncheires. Dia mengurung mereka di Tartarus, penjara jauh di bawah bumi. Gaia sangat marah
karena Uranus mengurung anak-anaknya, jadi dia membuatkan mereka senjata raksasa dan menyuruh mereka mengebiri ayahnya. Cronus satu-satunya anak yang akan melakukan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Maka Cronus dan ibunya membuat rencana untuk menggulingkan Uranus. Selanjutnya apa yang terjadi? Rencananya berhasil. Dan ketika Uranus dikebiri, darahnya jatuh ke bumi dan ke laut. Dari darah inilah lahir beberapa pasang anak, Gigantes, Erinyes, dan Melia. Semuanya terbuat dari darah Uranus yang jatuh ke bumi. Aphrodite lahir dari darah Uranus yang jatuh ke laut. Nah, si Cronus nih dengan bantuan ibunya berhasil menggulingkan ayahnya Uranus. Tapi si Uranus membuat prediksi bahwa Cronus akan digulingkan oleh putra-putranya. Karena si Cronus takut kehilangan kerajaannya ya, dia melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan ayahnya dan berubah menjadi raja yang mengerikan, pemarah, dan melakukan apa hal yang mengerikan untuk tetap berkuasa. Si Cronus ini ya kejam banget. Dia memasukkan kembali saudara-saudaranya ke penjara dan memakan anak-anaknya, hanya agar mereka tidak menggulingkan kedudukan si Cronus. Namun Rhea dengan cerdiknya, istrinya berhasil menipu si Cronus dan menyelamatkan salah satu anaknya, si bungsu Zeus. Anak ini disembunyikan di sebuah gua di Gunung Kreta agar dia aman. Si Zeus dibesarkan oleh seekor kambing betina yang bernama Amalthea. Setelah Zeus tumbuh dewasa, dia pergi ke gunung ayahnya dan melayani sebagai juru minuman. Ayahnya tidak mengetahui Zeus tersebut adalah putranya. Seorang dewi Titan bernama Metis membantu Zeus membodohi ayahnya dengan meminum campuran master dalam anggurnya. Hal ini menyebabkan Cronus merasa mual dan dia menjadi muntah-muntah dan semua anak yang dia makan satu persatu pun dikeluarkan. Setelah Cronus mengusir semua saudara laki-laki dan perempuan Zeus, Zeus membujuk mereka untuk memberontak melawan Cronus, ayah mereka. Inilah yang memulai Titanomachy atau perang Titan. Zeus dan saudara-saudaranya memberontak melawan ayahnya Cronus. Zeus membebaskan para Cyclops dan Hecatoncyrus dari penjara bawah tanah dan meyakinkan mereka untuk bergabung dalam pemberontakan melawan Cronus juga. Dan ingat ya, Cronus lah yang mengurung saudara-saudaranya, jadi mereka setuju untuk bergabung dengan Zeus. Hecatoncyrus menggunakan batu sebagai senjata dan Cyclops membuat petir untuk Zeus. Dan bersama-sama mereka juga membuat trisula Poseidon dan helm kegelapan Hades. Lalu bagaimana nasib para Titan? Para Titan ini dipenjarakan di bumi dengan cara yang sama seperti Cronus, Hecatoncyrus, dan Cyclops dulu. Hecatoncyrus menjaga para Titan di penjara mereka karena Atlas adalah pejuang penting bagi oposisi. Zeus memberinya hukuman khusus untuk mempertahankan dunia. Apa yang terjadi setelah perang Titan Zeus dan saudara-saudaranya? Hades dan Poseidon memutuskan untuk membagi alam semesta menjadi 3 bagian. Mereka mengambil keputusan untuk melihat siapa yang akan menguasai bagian mana. Zeus menggambarkan sedotan terpanjang sehingga ia diberi gelar Raja Langit. Ini juga berarti bahwa Zeus sebagai kepala manusia dan semua dewa juga. Poseidon mendapat posisi tengah sehingga ia menjadi raja laut. Hades mengambil keputusan terpendek, jadi dia menjadi penguasa dunia bawah. Dunia bawah dikenal sebagai dunia orang mati. Ada beberapa versi Titanomachy yang berbeda. Salah satunya mengatakan bahwa Zeus akhirnya melepaskan para Titan.
Nah, setelah si Zeus ya jadi penguasa bumi, Zeus memutuskan untuk meminta Prometheus dan Themis menciptakan manusia dan hewan untuk menghuni bumi sebagai generasi baru makhluk fana. Themis menciptakan hewan dan Prometheus diberi tugas menciptakan manusia. Themis menjalankan pekerjaannya dengan sangat serius dan menyelesaikan semua hewan bahkan sebelum Prometheus memutuskan hadiah apa yang akan diberikan kepada umat manusia. Pada saat Prometheus siap memberikan hadiah kepada umat manusia, Themis sudah menggunakan semuanya pada hewan. Apa yang terjadi selanjutnya? Prometheus sangat marah sehingga dia mencuri api suci itu dan kembali dari Zeus dan memberikannya kepada manusia. Zeus sangat marah dan dia merantai Prometheus ke gunung selama-lamanya. Dan Zeus yang masih berkecamuk dengan amarahnya nih, hingga dia ingin menghukum semua umat manusia dan melakukan dengan menciptakan ya seorang wanita cantik bernama Pandora. Pandora diberi sebuah kotak berisi sedikit kekuatan masing-masing dewa. Pandora sendiri kemudian menikah dan menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Hingga suatu saat ia menjadi sangat penasaran. Pandora dan suaminya memutuskan untuk membuka kotak tersebut. Jeng 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 jeng, ketika mereka membuka kotak ini, apa yang terjadi? Semua kejahatan di dunia keluar. Menurut mitologi Yunani, disinilah kita mendapatkan kesombongan, iri hati, keserakahan, kesakitan, penderitaan, dan segala hal buruk. Pandora dan suaminya berhasil menutup kotak itu sebelum kengerian itu hilang. Mereka hanya membukanya sekali lagi karena kotak itu membisikkan bahwa di dalamnya terdapat harapan dan ingin mengeluarkannya. Dan kemudian mereka juga membuka kembali dan harapannya dilepaskan bagi seluruh umat manusia. Zeus dan kekasih gelapnya. Nah, kalau ngomongin Zeus nih, tentang kekasih gelapnya itu nggak ada habis-habisnya. Si Zeus sangat menyukai makhluk-makhluk yang dia anggap menarik. Kalau dideretin itu mah banyak banget ya. Nah, tapi ya karena saking banyaknya, kita bahas kekasih gelap Zeus yang udah terkenal. Ya, kita mulai dari percintaan Zeus dan Metis. Metis adalah peri laut. Metis dikisahkan sebagai sosok yang bijaksana dan memiliki keahlian meramal. Ia juga telah membantu Zeus memenangi pertempuran melawan Kronos. Ketika sedang hamil, Metis memperingatkan kepada Zeus, anak yang dilahirkannya kelak bakal menggulingkan kekuasaan sang raja para dewa. Zeus pun merasa cemas, kekuasaannya bakal diambil alih oleh anaknya. Kemudian nih, si Zeus dengan teganya dia menelan si Metis dengan hidup-hidup. Setelah Zeus itu merasakan sakit kepala yang amat parah, bawahannya yang bernama Hephaestus memukul kepala Zeus dengan kapak, lalu keluarlah seorang anak. Anak yang dilahirkan Zeus dari kepalanya itu kemudian diberi nama Athena, seorang dewi perang yang sangat kuat. Dewi Athena pun menjadi putri kesayangan Zeus. Selanjutnya, percintaan Zeus dan Europa. Europa salah satu selingkuhan Zeus yang terkenal dengan kecantikan parasnya. Europa adalah putri Raja Agenor di Sidon. Benua Eropa dinamai dari nama Europa. Suatu hari, Europa bersama teman-teman wanitanya berkumpul dan memetik bunga bersama. Zeus pun melihat kecantikan parasnya si Europa dan langsung jatuh cinta pada Europa. Karena pada saat itu Europa adalah perempuan tercantik di antara mereka. Zeus selalu menyamar sebagai banteng putih yang gagah perkasa dan menghampiri mereka. Banteng samaran Zeus sangat indah dan bahkan beraroma bunga.
sehingga Eropa dan teman-temannya langsung mendekati dan mereka mengelus-ngelus banteng tersebut. Tiba-tiba banteng itu berbaring di hadapan Eropa. Eropa menunggangi punggung banteng dan langsung membawa pergi Eropa. Banteng itu pun pergi ke pantai dan berenang menyeberangi lautan sambil membawa Eropa di punggungnya. Mereka bahkan diikuti oleh Poseidon, Triton dengan trompetnya dan para Nereid yang menunggangi lumba-lumba. Rombongan itu membawa Eropa semakin lama semakin jauh dari tempat asalnya. Eropa menyadari bahwa banteng itu pastilah dewa dan dia mulai ketakutan. Eropa lalu memohon kemurahan hati sang dewa. Zeus lalu berbicara bahwa ia mencintai Eropa. Zeus juga meminta Eropa untuk tidak merasa takut. Pada akhirnya Zeus membawa Eropa ke Kreta. Di sana Eropa oleh Zeus dijadikan sebagai ratu Kreta. Eropa berhubungan dengan Zeus dan melahirkan Minos, Rhadamanthys, dan Sarpedon. Percintaan Zeus dan Io. Io adalah seorang pendeta Hera di Argos. Zeus jatuh cinta pada Io dan menidurinya. Untuk mencegah Hera mengetahui apa yang terjadi, Zeus menutupi dunia dengan awan hitam. Namun Hera dengan cerdiknya malah turun dari gunung Olympus dan menghilangkan awan tersebut. Zeus berpikir cepat dan mengubah wujud Io yang asalnya seorang gadis cantik menjadi seekor sapi putih. Hera melihat Zeus berdiri di samping seekor sapi putih. Zeus kemudian bersumpah bahwa ia belum pernah melihat sapi itu sebelumnya. Dan sapi itu keluar begitu saja dari dalam bumi. Mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Hera meminta sapi itu sebagai hadiah. Dan Zeus menyetujui permintaan tersebut dan memberikan Hera sapi. Hera kemudian menyuruh Argus Panoptes, raksasa bermata 100 untuk menjaga sapi tersebut. Zeus mengutus Hermes untuk mengambil Io. Hermes menyamar sebagai seorang gembala dan membuat Argus tertidur dengan musik dan ceritanya. Setelah Argus tertidur, Hermes pun membunuh Argus. Sebagai kenang-kenangan, Hera mengambil semua mata Argus dan memasangnya pada ekor burung kesayangannya, Mera. Hera dengan kejamnya kemudian memaksa Io mengembara di bumi tanpa istirahat. Io melintasi jalanan antara Propontis dan Laut Hitam, yang kemudian dinamai Bosporus atau lintasan sapi, di mana ia bertemu Prometheus. Prometheus dirantai di gunung Kaukasus oleh Zeus karena mengajar manusia cara membuat api dan menipu Zeus. Setiap hari seekor elang raksasa datang dan memakan hati Prometheus. Meskipun sedang menderita, Prometheus dengan sangat baik hati menghibur Io dengan memberitahu bahwa Io akan kembali menjadi manusia dan keturunannya akan menjadi pahlawan terhebat, Herakles. Io kemudian menyeberangi Laut Ionia. Di Mesir, dia diubah kembali menjadi manusia oleh Zeus. Di sana juga ia melahirkan putra Zeus, Epaphos, dan seorang anak perempuan, Keroisa. Dia kemudian menikah dengan Telegonos, Raja Mesir. Cucu mereka, Danaos, nantinya akan kembali ke Yunani. Selanjutnya, percintaan Zeus dan Semele. Semele adalah seorang putri di kerajaan Thebes dan merupakan anak dari Kadmos dan Harmonia. Dia juga adalah pendeta wanita di kuil Zeus. Dalam satu kesempatan, Zeus mengamati Semele ketika Semele sedang menyembelih seekor banteng di altar Zeus dan kemudian berenang di sungai Asopus untuk membersihkan tubuhnya dari darah. Zeus pun akhirnya jatuh cinta pada Semele dan berulang kali meniduri Semele. Zeus selalu mengunjungi Semele di malam hari dalam wujud yang tak terlihat.
Semele pun merasa senang menjadi kekasih dari seorang dewa, walaupun dia tidak tahu dewa yang mana. Istri Zeus, Hera, mengetahui perselingkuhan suaminya si Zeus ketika Semele sedang hamil. Hera kemudian menyamar sebagai perempuan tua dan mengunjungi Semele. Hera meyakinkan Semele untuk melihat wujud asli kekasihnya agar Semele tahu siapa sebenarnya kekasihnya. Ketika Zeus datang lagi padanya, Semele memaksanya bersumpah untuk memberikan satu permintaan. Maka Zeus pun pergi ke sungai Styx dan bersumpah akan mengabulkan apapun permintaan Semele. Semele kemudian memintanya untuk menunjukkan wujud yang sebenarnya. Zeus pun tidak senang mendengar yang dikatakan dari Semele karena Zeus tahu apa yang akan terjadi. Manusia tidak akan bertahan hidup ketika melihat wujud asli Zeus. Namun karena Zeus telah bersumpah dan tidak punya pilihan lain, Zeus pun menampakkan wujud aslinya dan Semele pun terbakar sampai mati. Namun Zeus masih sempat menyelamatkan anak yang dikandung oleh Semele, Dionysus, dan memasukkannya ke dalam pahanya sampai ia siap untuk dilahirkan. Beberapa bulan kemudian, Dionysus lahir. Kelahirannya dari Zeus menjadikannya seorang dewa. Setelah berselang waktu lamanya, Dionysus dewasa pergi ke dunia bawah dan membawa kembali ibunya dari kematian. Semele menjadi dewi di Gunung Olympus dengan nama baru Tiwan. Selanjutnya, percintaan Zeus dan Ganymede. Ini juga yang di luar nalar ya. Ternyata Zeus gak cuma suka sama perempuan, tetapi dia juga suka sama laki-laki ya. Zeus juga punya kekasih laki-laki bernama Ganymede. Ganymede, pangeran Troya dan anak dari Tros dan Kaliro. Ganymede memiliki penampilan yang menarik sehingga Zeus jatuh cinta padanya. Suatu hari nih, si Ganymede sedang mengembalakan ternak di Gunung Ida. Zeus berubah menjadi seekor elang dan membawa Ganymede ke Gunung Olympus. Di Olympus, Ganymede dijadikan abadi. Selain itu, menjadi kekasih Zeus dan pembawa minum bagi para dewa menggantikan si Hebe. Terus sangat-sangat sedih kehilangan Ganymede, putra kesayangannya. Oleh karena itu si Zeus memberinya 2 ekor kuda abadi dan tanaman anggur emas sebagai kompensasinya. Zeus mengirimnya melalui Hermes yang memberitahu Tros bahwa Ganymede telah menjadi abadi dan menjabat posisi yang sangat istimewa sebagai pembawa minum di Olympus. Selanjutnya, percintaan Zeus dan Callisto. Callisto adalah putri Raja Lycaon di Arkadia. Callisto salah satu teman Artemis dalam berburu. Sebagai teman Artemis, Callisto telah terikat sumpah kesucian bahwa dia harus tetap menjadi perawat. Zeus pun bernafsu pada Callisto. Zeus ingin mendekati Callisto dengan menyamar sebagai Artemis. Ceritanya mau jadi bestie. Setelah Callisto dekat dengannya, Zeus pun menidurinya. Ketika tahu bahwa Callisto tak lagi perawan, Artemis marah dan mengusir Callisto keluar dari rombongannya. Beberapa bulan kemudian Callisto melahirkan seorang putra bernama Arkas. Hera yang marah karena perselingkuhan suaminya kemudian mengubah Callisto menjadi seekor beruang. Sementara Arkas diambil dan dibesarkan oleh Maya, tapi bukan Maya Estianty. 16 tahun kemudian, Arkas bertemu seekor beruang yang sebenarnya adalah ibunya. Arkas berniat membunuh beruang itu namun berhasil dihentikan oleh Zeus. Zeus merasa kasihan, akhirnya menempatkan Callisto dan Arkas di angkasa sebagai rasi bintang Ursa Mayor, beruang besar, dan Ursa Minor, beruang kecil. Selanjutnya, percintaan Zeus dan Leda. Leda adalah anak perempuan Raja Aetolia Thestios dan merupakan istri Raja Tyndareus di Sparta. Leda adalah ibu Helen,
Clytemnestra, Castor, dan Polydectes. Zeus jatuh cinta pada Leda. Zeus ini banyak banget ya akalnya. Untuk mendekati Leda, Zeus menyamar sebagai seekor angsa. Zeus merancang rencana sedemikian rupa sehingga Leda bisa melihat Zeus yang sedang berwujud angsa sedang dikejar-kejar oleh seekor elang. Leda pun menjadi kasihan dan melindungi Zeus. Setelah berada dalam dekapan Leda, si Zeus pun meniduri si Leda. Setelah diperkosa oleh Zeus ya, si Leda pada malam yang sama, suami Leda Tyndareus melakukan hubungan seksual dengannya. Akibatnya Leda melahirkan 2 butir telur. Dari telur yang satu menetas Helen dan Castor yang merupakan anak-anak Zeus. Sedangkan dari telur lainnya muncul Clytemnestra dan Polydectes adalah anak-anak Tyndareus. Nah, kisah percintaan Zeus yang terakhir ada di percintaan Zeus dan Lamia. Lamia adalah putri dari Poseidon dan seorang ratu yang cantik di Libya. Zeus pun jatuh cinta padanya dan sering meniduri Lamia. Hera sangat marah dan menghukum Lamia. Setiap Lamia melahirkan, maka Hera akan langsung membunuh bayi tersebut. Akibatnya bayi-bayi tersebut terus mati dan Lamia lama-lama menjadi gila dan stres ya. Lamia menjadi iri pada perempuan-perempuan yang punya anak. Pada malam hari, Lamia menangkap anak orang lain lalu memakannya. Seiring waktu, Lamia pun menjadi monster secara keseluruhan. Dia memiliki kemampuan untuk mencopot matanya ketika hendak tidur. Lamia merupakan vampir versi Yunani yang senang berburu anak-anak kecil. Nah, jadi gimana nih teman-teman semuanya? Gimana cerita History of Zeus kali ini? Sangat complicated banget ya, dari cerita lahirnya Zeus, bagaimana alur kehidupannya, terus kedua orang tuanya, peperangan yang terjadi, hingga kisah-kisah perselingkuhan gelapnya Zeus. Nah, untuk kamu semuanya nih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah kalau diucapin ya. Jadi kalau untuk teman-teman semuanya boleh di follow, subscribe, dan juga jangan lupa ya di share, di like, dan di komen. Oke, see you on next video. Thank you. Aku Arin. Bye-bye.